Gadis Open B. Oh, hujan turun sejak sore tadi, menyisakan rintik-rintik kecil yang menari di atas atap rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Di dalamnya, seorang gadis muda duduk di tepi ranjang tipis dengan kasur kapuk yang mulai berlubang. Tangannya menggenggam sebuah amplop coklat berisi surat tagihan listrik yang telah lewat 2 minggu. Namanya Arumi. Usianya baru menginjak 21 tahun. Rambutnya hitam panjang tak terurus, mengenakan kaos lusuh dan celana pendek yang warnanya mulai pudar. Matanya menatap kosong ke arah jendela, menatap gemerlap lampu kota yang seolah mengejek keadaannya. 300.000. Aku bahkan gak punya 50.000, gumamnya pelan. Telepon genggam bututnya bergetar, pesan dari Bu Rina, pemilik kontrakan. Arumi, listrik belum dibayar. Kalau sampai malam ini belum ada kabar, Ibu cabut meterannya. Maaf ya, Ibu juga butuh kepastian. Arumi meletakkan ponselnya, lalu berdiri pelan. Ia berjalan ke cermin kecil yang retaknya menyilang seperti bekas luka. Wajahnya masih cantik meski tanpa riasan. Hidungnya mungil, bibirnya tipis, dan sorot matanya. Dulu pernah hidup, sekarang mati. Dulu, ia adalah mahasiswi semester 5 di salah satu universitas swasta. Hidupnya sederhana tapi penuh cita-cita. Namun semuanya berubah sejak ayah dan ibunya tewas dalam kecelakaan mobil. Tidak ada warisan, tidak ada sanak keluarga, hanya utang dan kenangan. Ia mencoba bertahan dengan bekerja serabutan kasir, pelayan kafe, bahkan jadi penjaga toko kelontong. Tapi semua itu tak cukup untuk bayar sewa, kuliah, dan makan. Perlahan, ia berhenti kuliah, kemudian berhenti berharap. Malam itu, ia melangkah keluar dari kontrakannya, berjalan cepat melewati gang sempit menuju terminal tua. Rambutnya dikuncir asal-asalan, wajahnya dilapisi bedak murahan, dan hanya mengenakan jaket parasut yang ia beli di pasar Lok. Ia menatap ponselnya lagi. Satu nama muncul di layar. Nadia? Kak, aku nggak tahu harus kemana. Kamu masih di tempat biasa? Tulis Arumi. Tak sampai 2 menit, balasan datang. Datang aja ke lounge Orchid, belakang hotel Bunga Merah. Tanya aja Raka di depan, bilang kamu dari aku. Arumi menarik napas panjang. Tuhan, kalau kau masih sayang aku, beri aku tanda. Tapi kalaupun tidak, aku ngerti. Ia menunduk, lalu melangkah menuju tempat yang mungkin akan mengubah segalanya. Orchid Lounge, jam 21:45 WIB. Klub malam itu berdiri mencolok di sudut jalan kota. Lampu merah muda berkedip-kedip, menyinari barisan mobil mewah yang parkir rapat. Suara dentuman bas menggetarkan dada. Aroma parfum mahal dan asap rokok bercampur jadi satu. Arumi berdiri di depan, sedikit gugup. Di depannya ada seorang pria tinggi dengan jas hitam dan irpis Raka. Satpam sekaligus pencatat tamu. Mau kemana, Mbak? Tanyanya. Matanya waspada. Aku, dari Nadia. Katanya disuruh ke sini. Namaku Arumi. Raka menatapnya sebentar, lalu berbicara singkat lewat earpiece. Tunggu sebentar ya. Tak lama kemudian, seorang wanita bergaun ketat keluar dari dalam lounge. Tubuhnya tinggi semampai, rambutnya dicat pirang, dan langkahnya anggun. Nadia. Arumi, tanya wanita itu, lalu tersenyum hangat. Akhirnya kamu datang juga. Arumi nyaris menangis. Ia langsung memeluk Nadia erat. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Ses, nggak apa-apa, kamu udah di sini sekarang. Yuk masuk. Tempat ini nggak seburuk yang kamu pikirkan, Kup. Mereka masuk ke ruang belakang, melewati lorong yang dihiasi kaca-kaca besar dan lampu temaram. Suara musik masih terdengar samar, tapi di sini jauh lebih tenang. Nadia membawa Arumi ke sebuah ruang ganti kecil berisi cermin besar, kursi rias, dan beberapa wanita lain yang sedang berdandan.
Duduk sini, Ami. Kamu masih cantik, bahkan tanpa makeup. Tapi di tempat ini, penampilan itu senjata utama. Nat, aku nggak yakin, ini semua bukan aku. Dulu aku juga bilang gitu, kata Nadia sambil mulai merias wajah Arumi. Tapi lapar nggak nanya harga diri. Mi, kita nggak jual cinta, kita jual ilusi. Arumi menelan ludah. Ia tak menjawab. Setelah didandani dan diberi dress pinjaman yang sedikit kebesaran, Arumi menatap dirinya di cermin. Aku bahkan nggak kenal siapa yang di cermin ini. Kamu nggak perlu kenal, yang penting dia cantik dan bisa bikin laki-laki dompetnya terbuka lebar. Mereka tertawa kecil, hambar, tapi cukup untuk membuat jantung Arumi berdetak. Gimana cara mulai? Tanya Arumi pelan. Malam ini kamu cuma duduk di lounge, temani tamu ngobrol. Kalau kamu oke, nanti manajer akan kasih penilaian. Belum harus ngapa-ngapain. Tapi kalau kamu mau lebih, itu pilihan kamu. Arumi mengangguk. Pukul 23,15 WIB. Arumi duduk di pojok lounge, ditemani segelas minuman manis yang disebut Blue Sky. Beberapa pria datang silih berganti, tapi hanya satu yang menarik perhatian manajer. Namanya Benny. Usianya 40-an. Berjas rapi, bau parfumnya menyengat. Ia duduk di samping Arumi dengan senyum lebar. Baru ya? Kelihatan banget masih kaku, katanya sambil menyentuh punggung tangan Arumi. Iya, baru malam ini, jawab Arumi hati-hati. Nadia yang rekomendasi kamu? Iya, dia teman lama. Benny mengangguk-angguk. Matanya menyapu tubuh Arumi dari atas ke bawah. Kamu tipuku, kalem, matamu sedih, bikin pengen ngelindungin. Arumi tersenyum kecil. Itu bukan pujian. Itu sinyal. Tapi ia tahu harus tetap tenang. Saya masih belajar, Pak. Panggil aku Benny aja. Dan kamu nggak harus belajar terlalu lama. Aku suka yang polos-polos begini. Tangannya mulai menyentuh pinggang Arumi. Mau temenin aku semalaman ini, aku bayar lebih. Arumi menatap mata Benny. Di dalam dirinya, ada suara yang berkata lari, tapi ada suara lain yang bilang bertahan. Berapa? Lebihnya? Tanyanya pelan. Benny tertawa kecil. Tergantung, kamu bisa buat aku lupa istri dan kerjaan gak malam ini? Arumi keluar dari lounge sekitar pukul 3 pagi. Rambutnya berantakan, make-upnya luntur, tapi dompetnya tebal. Ia memegang selembar uang 500.000 di tangan dan amplop kecil dari Benny berisi 2 juta. Ia berdiri di trotoar, menatap langit yang perlahan cerah. Jakarta belum tidur. Dan dia baru saja kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Ternyata segini harganya. Nadia menghampirinya, merokok pelan. Kamu oke? Arumi diam sejenak, lalu mengangguk. Aku lapar, ada nasi goreng dekat sini. Bersambung.